pada kemana ya? Kok sedikit yang masuk? Oke, kita mulai ya. Berhubung saya lagi kerja juga, ini lagi istirahat sih, nyempetin. Jadi kita langsung aja mulai ya, sambil nunggu yang lain masuk. Kita lanjut ke pembahasan yang waktu minggu kapan ya? Minggu kemarin bukan? Ya, waktu pembahasan yang kemarin ya. Dan untuk teman-teman yang udah punya modulnya dibawa, dibuka maksudnya, sorry. Dibuka modulnya. Nah, kita langsung ke pembahasan aja ya. Saya nggak akan share screen atau nggak akan ngebagiin PPT-nya di sini. Soalnya nanti takut ada teman-teman yang masuk, saya nggak bisa ACC gitu ya. Oke, mohon pengertiannya ya teman-teman. Kita mulai aja ya. Kita mulai aja. Bentar. Jadi kemarin itu kan kita membahas sampai dengan sistem reproduksi. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah tentang Satuan Internasional Pengukuran. Dibuka modulnya. Halaman berapa tuh? Ada nggak? Tentang Satuan Internasional. Udah ketemu teman-teman? Belum. Belum, coba dilihat lagi modulnya. Dibuka, terus yang topiknya tuh tentang Satuan Internasional Pengukuran. Yang itu. Pokoknya nerusin yang kemarin aja. Ada nggak? Udah ketemu belum? Sudah, halaman 41. Nah, ya. Oke, teman-teman dibuka ya modulnya halaman 41. Yang baru gabung, boleh langsung dibuka aja modulnya, buka halaman 41. Kita bahas tentang Satuan Internasional Pengukuran kayak gitu. Oke, ambil berjalan aja ya. Nah, di sini di topik Satuan Internasional Pengukuran ini memiliki indikator yaitu peserta didik mampu mengetahui satuan internasional. Nah, di sini ada ceritanya dulu nih. Jadi, siswa sedang melakukan perjalanan studi tour ke Museum Sains dan Teknologi. Nah, di dalam ruangan tersebut ada tuh tentang pengukuran ceritanya. Nah, setelah itu mereka melihat sebuah tabel di dinding yang berisi sebagai berikut. Nah, di situ ada kan, jadi yang nomor 1 ada panjang, besaran itu ada, bentar, ada yang masuk ya teman-teman. Oke, nah di sini besarannya tuh ada panjang, ada masa, ada waktu. Ada yang masuk. Ada suhu. Ya, ada suhu ya kayak gitu. Ada 4. Nah terus ini tuh tabel ini tuh dia belum benar gitu pasangannya. Jadi panjang tuh pasangannya bukan kilo. Nah tugas teman-teman tuh harus dijodohkan nih, dicocokkan Panjang gitu. meter. Ya kayak gitu. Jadi misalkan panjang. Nah jadi kalau misalkan panjang tuh dia memiliki satuan internasionalnya adalah meter ya. Ah, oke, kayak gitu. Terus yang nomor 2 nih, masa. Dia memiliki satuan internasionalnya apa tuh kalau masa? Kilogram ya. Ya. Terus kalau misalkan waktu Detik. detik. Sedangkan suhu dia Kelvin. Nah, sebagai contoh, jadi misalkan 36 derajat Celcius. Nah, kalau misalkan dalam bahasa suhunya tuh, bukan bahasa suhu, cara baca hasil suhunya tuh dia dibacanya Celcius. Tetapi kalau misalkan masuk ke fisikanya, si C-nya itu dia adalah Kelvin, kayak gitu ya. Teman-teman bisa dipahami?
Oke, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Jadi di sini ada tentang tata surya nih yang berikutnya. Nah, subtopiknya, teman-teman maaf ya kalau di sini berisik. Nah, jadi untuk topiknya di sini ada tata surya ya. Dan untuk subtopiknya yaitu dia adalah ciri-ciri planet. Nah, jadi soal yang akan kita bahas saat ini adalah tentang lebih ke ciri-ciri planetnya. Nah, di modul kan ada tuh gambarnya ya, gambar beberapa planet, beberapa jenis planet dan bentuk-bentukannya gitu. Nah, di sini soalnya tuh yang ditanyain adalah ciri-ciri dari planet di atas. Nah, si planet yang ditanyain tuh dia memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki cincin yang tersusun dari batu dan bongkahan es. Terus dia juga memiliki berdasarkan letaknya termasuk planet luar. Ya. Terus setelah itu sebentar ya ada yang masuk, ada yang mau. Mempunyai 53 satelit. Betul. Terus Basis pada tata surya meliputi urutan ke-6 dari matahari. Hai, iya betul ya, kayak gitu. Nah, jadi menurut teman-teman apa tuh planet apa itu tuh namanya? Udah ada ya di pembahasan. Isinya adalah Saturnus. Saturnus. Oke. Udah Kita ada bahas ya. jawabannya. Iya, udah ada jawabannya. Terusnya belum ada ya. Jadi kalian supaya mengerjakan. Nggak apa-apa. Oke, kita bahas ya. Jadi Saturnus, jadi planet Saturnus ini dia merupakan salah satu planet yang terdapat dalam sistem tata surya dan berada pada urutan ke-6 jika diurutkannya dari matahari ya. Nah, berdasarkan ukurannya dan komposisi penyusunannya, si Saturnus ini dia dikategorikan ke dalam planet Jovian. Nah, planet Jovian ini itu adalah sebutan untuk planet yang memiliki ukuran besar ya. Besar. Oke, kayak Dan gitu. tersusun dari es dan gas hidrogen. Ini Ya, kedua setelah Jupiter. kayak gitu. Nah, kalau misalkan letak si Saturnus ini dia diurutkan dari matahari, dia tuh posisinya ke-6. Kalau misalkan posisinya dia setelah Jupiter, dia tuh posisinya ada di kedua setelah Jupiter, kayak gitu ya. Nah, terus si planet Saturnus ini juga dia dikategorikan ke dalam planet luar. Bentar ya, ada yang masuk lagi. Oke. Nah, Allahu, ada yang masuk lagi. Lanjut. Nah, jadi si planet Saturnus ini juga dia dikategorikan ke dalam planet luar yang didasarkan pada letak asteroid, yaitu di antara planet Mars dan juga Jupiter. Jadi si Saturnus ini dia ada di tengah-tengah antara planet Mars dan Jupiter ya. Oke, ada yang masuk lagi. Nah, terus sehingga Jupiter dan planet setelahnya ini dikategorikan ke dalam planet luar. Nah, Saturnus juga dia dikenal sebagai planet bercincin. Pokoknya Saturnus tuh dia bentuknya paling beda aja karena dia punya cincin ya, membedakannya itu. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nih, topik berikutnya kita akan membahas tentang zat suatu benda dan perubahan wujudnya. Nah, subtopiknya itu adalah sifat benda. Dan indikatornya itu si peserta ini dia mampu menjelaskan tentang zat suatu benda, sifat benda, dan perubahan wujudnya. Nah, ini ada soalnya. Jadi, cuaca sudah memasuki musim panas menjelang bulan Ramadan di daerah Jabodetabek. Fabio ingin membuat es balok untuk dipakai membuat es sirup saat berbuka puasa. Nah, soalnya saat air dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es. Itu tuh berarti terjadi perubahan wujud dari cair ke padat kan ya, betul ya? Nah, terus Benar. kalau misalkan sebaliknya setelah dibiarkan nih atau dipanaskan akan jadi apa es tersebut? Udah pasti akan menjadi cair ya, berarti jawabannya B. Kayak gitu. Kalau misalkan contoh perubahan wujud cair menjadi kristal apa tuh? Ada yang tahu nggak? Cair menjadi kristal. Ya, uap. Kristal tuh uap. Apa ya? Ini ya kalau misalkan kalian masak nasi di magicomnya tuh kan suka ada embun-embun gitu. Nah itu tuh uap kristal namanya ya.
Ya benar. Seperti kayak steaman baju Bu, yang dari uap itu ada karena ada zat kristalnya. Iya, betul kayak gitu. Iya, Sebenarnya bentar. di kehidupan sehari-hari itu banyak ya contohnya gitu. Dan teman-teman juga pasti bisa membedakan perubahan wujud dari padat ke cair, cair ke padat, terus padat ke gas, padat jadi kristal dan lain sebagainya, atau dari padat ke gas kayak gitu ya. Nah, terus ini udah pasti ya jawabannya cair. Nah, karena si mencair ini dia merupakan perubahan wujud benda dari yang mulanya zat padat menjadi cair. Contohnya nih ada mentega yang dipanaskan, lilin yang mencair, es batu yang mencair, es krim yang mencair tuh bisa lah sama kayak es ya. Terus apalagi tuh contoh dari padat ke cair, apalagi tuh? Ada yang tahu nggak? Selain contoh soal. Es Bu, batu, Ya, Lilin. Lilin, Bu. lilin. Oke, lilin. Terus es es, batu, lilin, es batu, iya es juga. Terus apa lagi? eh, tega, Iya, mentega. Terus apa lagi ya? Dari padat ke cair. Banyak ya? Banyak. banyak Bu. Nah, nanti teman-teman bisa lihatlah di kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, oke, kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nggak apa-apa, saya rada kebut sedikit, nggak apa-apa. Teman-teman paham kan apa yang saya sampaikan? Paham Bu. Oke. Amin. Nah, sebentar lagi saya masuk kerja ya, teman-teman. Kita lanjut aja. Nah, jadi selanjutnya adalah tentang topik kemagnetan nih. Kita udah masuk ke pembahasan magnet. Nah, pada sebelum UAS kita kan udah pernah belajar ya tentang magnetan. Teman-teman ingat, ada yang masih ingat magnetan gitu? Lupa, iya pasti lupa. Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, bentar ya, ada yang masuk lagi. Oke, lanjut. Di situ di modul ada kan gambarnya, ada magnet pertama tuh ada AB, magnet kedua ada CD, magnet ketiga ada EF. Nah, si ketiga magnet ini tuh dia memiliki kutub-kutubnya sendiri ya. Nah, oke, Ya, langsung ke soal. Jika kutub B dengan kutub C tolak menolak serta kutub D dengan kutub E tarik menarik, maka jenis kutub A dan kutub F adalah isinya adalah A. Itu A itu kutub utara, F itu kutub utara juga kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang kutubnya sama, misalkan kutub utara sama kutub utara, kutub selatan sama kutub selatan, itu pasti magnetnya akan tolak menolak. Ya, akan tolak menolak. Tapi kalau misalkan si kutubnya itu dia beda, misalkan kutub utara dan kutub selatan, terus ya begitupun sebaliknya, itu tuh si magnetnya akan mengalami tarik menarik, kayak gitu ya. Ngerti ya, sampai sini? ngerti. Paham Nah, Bu. ini ya oke. Nah, ini nih Paham, kenapa? Bu. Oke, terima kasih. Jadi ini kenapa nih jawabannya A? A itu kan kutub utara dan F itu dia adalah kutub utara. Karena si magnet ini adalah benda yang memiliki kemampuan dapat menarik benda lain dengan gaya magnetnya tersendiri. Nah, daerah sekitar magnet yang dipengaruhi gaya magnet ini disebut sebagai medan magnet. Nah, magnet selalu memiliki dua kutub. Jadi ada kutub utara dan kutub selatan. Jadi nggak ada kutub timur, kutub barat tuh nggak ada. Jadi magnet ini hanya punya dua kutub, utara dan selatan aja. Ingat-ingat ya teman-teman. Terus kutub-kutub magnet yang senama atau misal kutub utara sama sorry, kutub-kutub magnet yang senama kayak misalkan sesama kutub utara atau sesama kutub selatan, iya yang sama ya kayak misalkan tadi utara sama utara, selatan sama selatan, kayak gitu. Sebentar, ada yang masuk. Nah, jadi bila didekatkan tuh mereka akan terjadi penolakan, akan tolak menolak. Nah, sedangkan tadi yang saya jelaskan, kalau misalkan kutub-kutub magnetnya yang berbeda nama, misalkan utara dan selatan, jika didekatkan mereka tuh akan terjadi tarik Tarik. menarik, tarik menarik kayak gitu ya. Nah, oke,
Oke, soal berikutnya adalah gambar di atas adalah pembuatan magnet dengan elektromagnet dan digosok. Reaksi tarik-menarik yang terjadi pada pertemuan kutub-kutub ini ada pada nomor berapa? Nah, jawabannya itu adalah di C, yaitu AD sama BC. Nah, kenapa tuh? Karena si AD ini dia kan selatan sama selatan ya, A sama D sama kan sama-sama di ujung gitu. Pasti dia akan sama gitu nama kutubnya itu selatan dan selatan lalu akan terjadi tolak menolak. Sedangkan yang BC-nya dia tuh beda. Yang satu ini sama aja sama juga sorry sama juga. Jadi yang BC-nya tuh dia sama utara juga. Jadi akan terjadi sebuah Tolak tolak menolak. menolak juga kayak gitu ya. Nah, oke, ini untuk nomor berikutnya tentang arus arus listrik. Teman-teman ini harus tahu dulu nih rumus dari nilai kuat arus tuh gimana? Cara kita bisa mengetahui nilai arus kuat gimana ya? Cara teman-teman supaya bisa tahu jawaban dari nilai kuat arusnya itu harus tahu dulu rumus dari arus listriknya kayak gitu maksud saya. Nah, di sini tuh ada jadi rumusnya itu adalah 1/RP sama dengan 1/6 kayak gitu. Ditambah 1/3. Nah, setelah itu si RP-nya aduh nggak ada papan tulis. Kalau misalkan di papan tulis enak ngejelasinnya ya. Pokoknya ini tuh kayak ini adalah rumus mutlak ya, jadi kayak 1/RP sama dengan 1/6 ditambah 1/3 itu adalah rumus mutlak. Nah, itu jadi tinggal dimasukin aja angka-angkanya kayak gitu. Nah, terus jadi hasilnya adalah 3 ampere ya kayak gitu. Jadi arus listrik yang dihasilkan pada rangkaian gambar di atas itu sebanyak 3 ampere kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kita ke topik berikutnya Muatan tentang listrik. muatan listrik. Teman-teman ada yang mau bacain soalnya, bacain stimulusnya boleh? Sok. Eh, Oke. kucing milik Dinda menjatuhkan sisir ke atas Twitter yang terbuat dari wol. Kucing itu lalu memainkan sisir tadi dan tidak sengaja menggosokkannya di permukaan Twitter selama kurang lebih 5 menit. Dinda yang melihat kejadian tersebut mencoba mengambil sisirnya karena ingin dipakai. Setelah didekatkan ke rambutnya, rambut Dinda tertarik ke atas tanpa sisir tersebut menyentuh rambutnya. Dinda melakukan hal yang sama pada bulu kucingnya. Bulu kucingnya juga ternyata berdiri tegak dan membuat kucingnya ketakutan. Hal ini membuktikan bahwa ada perpindahan listrik atau terjadi listrik statis yang terjadi pada sisir plastik setelah digosokkan ke kain wol. Listrik statis dapat terjadi jika muatan elektron atau proton berpindah memenuhi benda yang digosok, atau dengan kata lain, ada pertukaran energi positif atau negatif antara benda yang digosokkan dengan suatu permukaan. Dalam hal ini sisir plastik dan kain wol. Pertanyaannya, sisir plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan negatif karena Jawabannya elektron pindah dari plastik ke kain wol, B proton pindah dari plastik ke kain wol, C elektron pindah dari kain wol ke plastik, D proton pindah dari kain wol ke plastik. Jawabannya A. Oke, A ya. Kenapa tuh A? Karena katanya berdasarkan deret tribolistik, teman-teman nanti bisa search di Google deret tribolistik itu apa supaya teman-teman baca juga, nge-review juga, lihat juga gitu ya gambarnya kayak gimana atau penjelasannya kayak gimana. Nah, jadi berdasarkan deret tribolistik ini, si sisir plastik berada di atas kain wol. Ketika kain wol digosokkan pada sisir plastik, elektron pada sisir plastik ini dia akan pindah ke kain wol sehingga mengakibatkan kain wol bermuatan negatif dan sisir plastik bermuatan positif begitu ya. Jadi di dalam sisir plastik itu dia mengandung ada elektronnya atau ada listrik statisnya, bukan listrik kayak listrik yang setrum ya, bukan. Ini mah listrik statis gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi beda ya. Nah, kenapa si kertasnya bisa pindah atau rambut misalkan pindah ke kain wol ya karena itu tadi karena sisir plastiknya ada kandungan elektron listrik statisnya gitu ya.
Teman-teman Iya, paham? paham. Bu. Oke, satu lagi nih ya. Nah, sekarang tentang sistem organisasi kehidupan. Eh, Subtopiknya adalah keragaman pada sistem organisasi kehidupan. Lalu indikatornya peserta didik mampu mengklasifikasikan keragaman pada sistem Organisasi kehidupan dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke, dibaca lagi Kak, soalnya. Contoh soalnya, susunan yang tepat pada sistem organisasi kehidupan dari yang sederhana menuju kompleks adalah A. Sel ke organ, ke jaringan, ke sistem organ, ke organisme. B. Sel ke jaringan, jaringan ke organ, organ ke sistem organ, lalu ke organisme. C. Sel ke jaringan, jaringan ke organisme, organisme ke organ, organ ke sistem organ. D. Organisme ke sistem organ ke organ, ke jaringan lalu ke sel. Jawabannya B. Sel ke jaringan, jaringan ke organ, organ ke sistem organ, lalu ke organisme. Enggak? Kemungkinan enggak, Bu. Enggak. Oke. Teman-teman lagi pada santai ya hari ini. Lumayan, Bu. Boleh minta on cam semua. Kamila langsung eksis tuh. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan ya dari teman-teman, mungkin pelajaran IPA. Jaringan Bu. Jaringan kamu, Bu. Apa gimana? Jaringan kamu putus-putus. Suaranya mantul Kak. Kenapa? Sinyal kali. Sinyalmu. Sinyalmu elek. Iya, coba ulangi Kak. Apa tadi? Bilang apa? Oke, ya. Lanjut ya. Jadi untuk pertemuan IPA semester kali ini dengan saya sudah selesai ya sampai pembahasan modul tersebut. Kak Denny boleh di mute dulu mikrofonnya. Dimatiin. Oke, siap ya. Nah, jadi untuk pertemuan semester IPA dengan saya sudah selesai. Terus Alhamdulillah. alhamdulillah untuk teman-teman yang akan melaksanakan ujian semoga dilancarkan, semoga Amin. lancar, semoga mendapatkan hasil yang terbaik gitu ya. Terus lulus 100%. Bu, request soalnya jangan sulit-sulit. Ya, enggak gampang lah. Nah, teman-teman pasti bisa. Nah, terus untuk apa ya kayak pertemuan IPA dengan saya pun saya hari ini terakhir mengajar teman-teman maupun bertemu dengan teman-teman. Waduh, sedih nih. Ada karena alhamdulillah Gimana, saya Bu? sudah ya saya sudah mendapat pekerjaan yang lain gitu dan sebenarnya susah untuk meninggalkan aksi tapi waktunya tuh suka bentrok gitu kasihan temen-temennya kalau saya tuh bisanya malam gitu sedangkan temen-temen kan gak hanya dari Jawa Barat aja ya banyak dari luar Jawa Barat ada yang dari luar Pulau Jawa lah intinya dan untuk masalah waktu kan pasti gak akan sama ya kayak misalkan di sini jam 9 atau di sana kan belum tentu sama gitu jadi akan mengganggu istirahat teman-teman juga maka dari itu saya bilang mohon maaf yang sebesar-besarnya sama teman-teman semua maaf kalau misalkan selama saya ngajar banyak kekurangan terus ada kata-kata saya yang tidak enak gitu ya ke teman-teman gitu terus materi yang saya sampaikan mohon maaf jika masih banyak kurangnya karena saya pun sama masih sama proses belajar terus teman-teman juga semangat ya yang misalkan udah mau lulus nih semoga yang mau melanjutkan ke universitas impian semoga sukses semoga dimudahkan terus yang mau melanjutkan kerja juga sama semoga sukses semoga segala urusannya dimudahkan gitu teman-teman maafin saya nggak
Maafin Bu. Ya, Maafin Bu. Yo. Jadi sedih ya. jangan sedih. Galon, Bu. Semoga nanti kita bisa bertemu ya teman-teman di waktu yang tepat, di situasi yang indah, di keadaan yang jauh lebih baik gitu ya dari sekarang. Oke? Insya Ya, Allah. insya Allah. Oke. Ada lagi pertanyaan nggak sebelum kita akhiri? Sesi foto dulu, Bu. Oh, boleh. Hayo kita sesi berfoto-foto ya. Oke, boleh on cam semuanya guys. Masih ini kok kamu. Lagi masak, Bu. Foto dulu sebentar ayo kita apa ya? Nah, foto sama wajan. Gak apa nggak apa-apa. Oke, foto dulu ya, bentar ya. Ada yang masuk ini. Gaya bebas ya, Bu. Iya, bebas ya. Dihitung ya. Kayak bebas yang penting pakai gaji. Nge-screenshot Ayo bergaya. Guys, bergaya. Bergaya. bisa di screenshot. Tolong fotoin. Foto. 1, 2, 3. 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah menyempatkan waktunya. Kurang dan lebihnya saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.